Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erikson Kusuma Wijaya dari Prodi Akuntansi kelas AK404. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya atas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dimulai dari soal nomor 1. Nah, di sini berikut ini adalah beberapa transaksi atas PT Panasonic sebagai berikut. Jadi mungkin langsung saja ke bagaimana. Nah, di sini diketahui PT Panasonic memiliki transaksi pada tanggal 2 April 2010 membeli barang dagang sebesar 50 juta dengan syarat 2/10 N30 dibayar 26 April, di mana apabila PT Panasonic melakukan pembayaran dalam kurung waktu 10 hari, dia akan mendapatkan diskon 2% dan dengan jangka waktu 30 hari. Nah, tapi di sini PT Panasonic melakukan pembayaran pada 26 April sehingga dia akan membayar secara full. Nah, kemudian sebentar. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, di sini kan membeli barang dagangan. Eh, di sini dicatat sebagai persediaan. Persediaan pertama dicatat di akun debit 50 juta, sedangkan sisanya 50 juta adalah utang dagang yang dicatat sebagai kredit. Nah, kemudian pada tanggal 26 April PT Panasonic melakukan pembayaran. Nah, kemudian dari atas pembayaran tersebut utang dagangnya berkurang atau habis sehingga utang dagang berkurang di debit 50 juta, kemudian kas berkurang di kredit 50 juta. Kemudian B 1 Juni 2010 membeli mobil seharga 40 juta dibayar tunai 4 juta, sisanya dengan wesel 1 tahun berbunga 12%. Nah, di sini perlu diketahui bahwasannya harga mobilnya 40 juta, cashnya 4 juta, sedangkan untuk wesel bayarnya adalah hasil pengurangannya ini atau 36 juta. Untuk pencatatannya seperti berikut. Nah, untuk di debit ini aset tetap atau kendaraan mobil seharga 40 juta yang menambah, aset menambah, jadi di debit 40 juta. Kemudian kas berkurang 4 juta karena dia membayar sebanyak 4 juta sedangkan sisanya dibayar sebagai wesel bayar. Kemudian nomor C 1 Juli 2010 meminjam 86 juta dari BRI dengan wesel tanpa bunga seharga 92 juta, jatuh tempo 1 Juli 2011. Nah, ini untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Di 1 Juli, ini kas bertambah karena dia mendapatkan kas sejumlah 86 juta dan untuk hasil bayarnya dicatat sebanyak 86 juta. Kenapa dicatat 86 juta bukan 92 juta? Karena 92 ini sudah termasuk bunga yang nanti akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Jadi untuk yang dicatat saat ini adalah yang wesel pokoknya saja, wesel bayarnya saja 86 juta. Makanya dicatatnya adalah 86 juta kas dan wesel bayar. Kemudian di D ini adalah melakukan pengumuman dividen tunai seharga 300 juta dibayar 10 November 2010 kepada pemegang saham tercatat 31 Oktober 2010. Nah, ini untuk pencatatannya seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober 2010 adalah dicatat sebagai laba ditahan. Ini karena dia mengumumkan dividen. Nah, di sini kemudian ada utang dividen. Jadi di sini di kredit 300 juta. Di debitnya laba ditahan 300 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober, nah ini kan 1 Oktober mengumumkan dividen. Nah, di tanggal 31 ini tidak ada jurnal karena ya tidak ada. Ini sedangkan untuk di 10 November 2010 ini dicatat sebagai utang dividen 300 juta dan kas 300 juta.
kemudian berlanjut ke soal yang pertanyaan berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian 31 Desember 2010. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita catat pada saat akhir tahun atau penutupan buku, kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Nah, yang diantaranya adalah ini sudah ada catatannya. Di sini adalah bunga Wesel pembelian mobil yang sebelumnya 36 juta, Wesel bayarnya ini mendapatkan bunga 12%. Nah, ini karena dia dari 1 Juni. Nah, dari Juni ke Desember ini adalah 7 bulan. Jadi yang perlu diakui sebagai beban bunga adalah 7/12 ini. Kemudian untuk perhitungannya adalah 36 kali 12% untuk bunga 1 tahunnya, kemudian dikalikan 7/12 atau bulan yang sudah dilalui per 12 bulan jatuh temponya. Didapat angka sebesar 2.520 dicatat sebagai beban bunga yang kemudian sisanya 2.520 dicatat sebagai utang bunga atau pengurang bunganya pengurang utangnya sebagai kontra dari beban bunga maksudnya ya. Nah, kemudian ada bunga Wesel tanpa bunga dari BRI sebanyak 6 juta. Nah, ini kan dari Juli ke Desember. Ini dihitung sebanyak 6 bulan yang sudah dilalui. Maka perhitungannya adalah 6 juta dikali 6/12 atau setengah. Kemudian dicatatlah 3 juta beban bunga sebagai beban bunga. Kemudian ini sebagai Wesel bayar. Kemudian ini Wesel bayar yang kreditnya. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 yang A, PT Bondowoso. Di sini diketahui bahwasanya adalah nilai nominal obligasi seharga 800.000 dolar, kemudian bunga kupon 10% per tahun, jangka waktu 20 tahun, tanggal penerbitan 1 Januari 2015 dengan harga jual obligasi 119,792%. Nah, ini bunga pasarnya adalah 8% per tahun. Nah, di sini bunga dibayar setiap semesteran, yaitu 1 Juli dan 1 Januari. Jadi perlu dilakukan perhitungan penyesuaian untuk besaran bunganya karena dilakukan per semesteran. Jadi kita perlu membagi suku bunganya. Nah, jadi di sini kan ada bunga kas per semester. Ini 800. Ini kan dibagi 2 karena ya dia dibayar per semester. 800 juta 10% bunganya kan, kemudian dikali 6/12 karena dia dibayar per semester. Nah, ini dapatlah 40.000 dolar. Kemudian suku bunganya dibagi 2. Nah, kemudian ini harga jual ini harga jual obligasi ini adalah di sini nilai nominalnya adalah 800 juta dikalikan dengan harga jual sebesar 119 juta persen ya, 119,792%. Nah, dapatlah harga jualnya di angka 958.336. Nah, di sini karena harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai nominal obligasi, maka di sini nilai obligasinya itu juga sudah diterbitkan premium atau selisih lebihnya seperti itu. Jadi selisih lebihnya ini kan 800 dibanding 958. Nah, untuk jurnalnya sendiri pada saat penerbitan adalah 1 Januari 2015 dicatat sebagai kas, kemudian utang di kredit. Nah, ini kasnya bertambah 598.336, kemudian utang obligasi bertambah juga 958.336. Kemudian untuk pencatatan jurnal pembayaran bunga dan amortisasi. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah beban bunga obligasinya. Jadi beban bunganya adalah ini dari harga jual obligasi 958 kali 4%, yaitu bunga per semesternya, didapatlah 3833,4. Ini beban bunga per semester. Kemudian di amortisasi ini 40
$40.000 ini adalah dari ini bunga kas per semester. Jadi kas yang dibayarkan per setiap semester. Nah, ini diselisihkan, dapatlah nilai 1666,56 sebagai nilai amortisasi premium. Nah, di sini karena obligasi diterbitkan dengan premium, amortisasi premium mengurangi nilai utang obligasi. Nah, untuk pencatatannya sebagai berikut. Beban bunga obligasi dicatat sebagai debit. Nah, ini beban bunganya dicatat sebagai debit $38.333,44. Kemudian utang obligasinya dicatat sebagai debit. Nah, kemudian kasnya berkurang di kredit sebanyak $40.000. Oke, seperti itu untuk pencatatannya. Kemudian nomor 3 adalah jurnal bunga akrual. Nah, di sini nilai obligasi setelah 1 Juli 2015. Jadi nilai obligasi setelah 1 Juli 2015 adalah ini kan untuk nilai obligasi awalnya 1958336 nilai obligasi pada saat awal harga jual. Nah, dikurang karena dia diamortisasi, dia dikurangkan 1.95656, dapatlah di angka 1.956.669. Kemudian nilai obligasi pada saat 1 Juli ini dikalikan lagi dengan bunganya 4%, dapatlah 38.266,78. Nah, kasnya tetap karena dia mengacu pada bunga pasar 10%, tetap $40.000. Kemudian diselisihkan lagi amortisasi premium 40.000 dikurangi 38.266,78, dapatlah hasil 1.733,22. Ini adalah nilai amortisasi premium di semester kedua atau semester berikutnya. Nah, karena bunga dibayarkan pada 1 Januari 2016. Nah, ini karena ini adalah dicatat pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, pencatatannya sama sebenarnya. Beban bunga obligasi 3833,44, kemudian utang obligasi 1666,56. Nah, kreditnya 40 juta. Yang membedakan di sini adalah di bagian utang bunganya yang seharusnya di sini adalah kas. Nah, ini kenapa ditulis utang bunga? Karena dia periodenya adalah 31 Desember di mana ini belum dibayarkan. Apabila ini 1 Januari, ini seharusnya sudah kas, menjadi kas yang berkurang. Nah, tapi karena ini dicatatnya belum dibayarkan. Nah, ini kan karena bunga dibayarkan pada 1 Januari, maka 31 Desember dicatat sebagai utang bunga. Ini. Oke, selanjutnya pada B, PT Poniman diketahui nilai nominal obligasi $800.000, bunga kupon 12%, harga jual 860.651. Kemudian suku bunga pasar 10%. Nah, bunga dibayar setiap tahun sekali. Karena harga jual lebih besar dari nilai nominal obligasi, diterbitkan premium obligasi sebesar 60.651,79. Nah, bunga kas ini $96.000. Nah, untuk jurnal penerbitan obligasi sendiri dicatat pada 1 Januari 2015 sebagai kas di debit 860.651 di sini harga jual. Nah, kemudian ada utang obligasi 860.651,79. Nah, berikut adalah schedule bunga dan amortisasi. Di sini dapat terlihat bahwasanya nilai yang tercatat di awal pada tahun 2015 adalah 860.651,79. Nah, ini harga jual yang pertama kali. Nah, kemudian ini beban bunga 10%.
beban bunga 10% itu dari suku bunga pasar diambil dari nilai yang tercatat di sini. Dapatlah 86.065,18. Nah, sedangkan untuk kas dibayar ini adalah 800.000 dolar kali 12%. Ini nilai nominal obligasi dikalikan 12 dengan bunga kuponnya, bunga obligasi. Nah, dapatlah 96. Kemudian amortisasi premi ini adalah selisih dari bunga kupon dengan ini apa namanya? Bunga kas. Bunga kupon dengan bunga kas. Ya, ini adalah selisih amortisasi premiumnya 9.934,82. Nah, kemudian hasil dari amortisasi ini dikurangkan pada nilai tercatat di awal dan dapatlah nilai tercatat di akhir. Nah, begitu seterusnya sampai nilai dari nilainya ini akan sama sampai dengan nilai nominal obligasi. Nilai harga jualnya ini sampai sama dengan nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo di tahun yang sudah ditentukan itu. Nah, dia akan selalu berkurang untuk beban bunganya, dan untuk amortisasi preminya akan selalu bertambah. Dan ini untuk nilai yang tercatat juga akan selalu berkurang sampai dengan 800.000. Kemudian soal nomor 3, diketahui nilai nominal obligasi 1 miliar, 1,5 miliar. Bunga kupon 10,5% per tahun, umur obligasi 10 tahun, tanggal penerbitan 1 Januari 2009. Bunga dibayar setiap 1 Januari atau setiap tahun ini. Oke, bunga efektifnya adalah 10%, bunga pasar. Biaya penerbitan obligasi 50 juta. Ini untuk PV untuk perpetual value ini di angka 0,38554, dan untuk ini ordinary annuity-nya 10% di angka 6,14457. Perhitungannya sendiri sebentar, ini untuk nomor 3 yang diminta adalah buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi penerbitan obligasi. Jadi di sini dilihat dulu untuk bunga tunai tahunan 1,5 M dikalikan bunga kupon, dapatlah bunganya 157.500 juta. Kemudian nilai pokok sekarang. Nah, kita pakai yang angka ini. Ini ada 1,5 M dikalikan 0,38554. Ini adalah bunga, ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada saat 10 tahun kemudian atau saat jatuh temponya. Nah, ini untuk nilai sekarang bunga obligasi. Ini adalah bunga yang dibayarkan setiap tahunnya selama 10 tahun sebesar 10%. Totalnya adalah 967.769.775. Harga jual obligasi di angka 1.546.079.775. Ini adalah hasil penjualan dari pokok obligasinya, nilai sekarang, dan nilai sekarang dari bunga obligasinya. Nah, ini digabungkan menjadi 1.546. Nah, kemudian obligasi diterbitkan dengan premium. Nah, ini selisihnya. Ini adalah harga jual obligasi dengan harga nominal obligasi, dapatlah 46,079775. Nah, ini premiumnya atau tambahan modal seperti itu. Nah, ini untuk jurnal penerbitannya dicatat sebagai pada tanggal 1 Januari 2009 sebagai kas dan utang obligasi sama seperti sebelumnya. Dan untuk ini biaya penerbitan obligasi ini
Ini biaya penerbitan obligasi dicatat sebagai utang obligasi yang nantinya akan menjadi pengurang. Nah, ini kasnya dikredit. Kemudian yang B adalah schedule amortisasi obligasi 1 Januari 2013. Ini sama seperti yang sebelumnya. Tinggal dimasukkan rumusnya dan akan berkurang dia. Ini untuk 1 Januari 2009 dia dimulai amortisasinya dimulai dari tahun 2010. Di sini dapat terlihat bahwasanya 1546 ini masih tetap sama 1546. Nah, kemudian pada saat akhir tahun dia akan teramortisasi, berkurang nilainya sekitar 2.892.22 rupiah, dan akan terus bertambah nilai amortisasinya. Kemudian soal nomor 4 ini mengenai saham. Diketahui saham preferen 8% kumulatif non partisipatif, nilai parnya atau pari di 10.000 per lembarnya. Saham biasa nilai parnya adalah 500 per lembar. Dividen tunai saham biasa 25 per lembar, 25 rupiah per lembar. Dividen saham preferen dihitung berdasarkan 8% nilai par saham preferen yang beredar. Nilai saham yang beredar. Oke. Nah, tanggal 3 Maret 2009, HM Sampurna terbitkan 5.000 lembar saham preferen 8% kumulatif nilai par 10.000, 5.000 saham. Oke. Ini untuk 3 Maret 2009. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Saham preferen tadi 5.000 dengan harga 5.000 lembar di harga 10.000 dapatlah 50 juta. Kemudian di saham biasa ada 50.000 lembar dengan harga 500 dapatlah 25 juta, dan total kas yang didapatkan adalah 75 juta. Ya, kemudian pada tanggal 12 Maret menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Nah, ini tambahan. Nah, ini diterima kas sejumlah 20.000 lembar dikalikan 1.600 harganya dapatlah 32 juta. Nah, ini modalnya dari par 500, 20.000 lembar dikalikan dengan 500 dapatlah 10 juta. Nah, agio atau tambahan modal dari hasil selisih ini atau dari share-nya ini kan, share dari sahamnya ini adalah 22 juta. Ini tambahan modalnya atau agio saham biasanya. Kemudian pada saat 1 April menerbitkan kepada Ultra Jaya Tbk 4.000 lembar saham preferen untuk ditukar dengan Aktiva. Oh ya, jadi ini sebenarnya sama seperti pembelian, hanya saja uangnya diganti dengan Aktiva. Ini mungkin kita akan hitung dulu. Nah, ini ada 5 juta, mesin 5 juta, gedung 11 juta, dan tanah sekitar 27 juta. Dan dapatlah di angka Aktivanya 43 juta. Nah, kemudian di sini 4.000 lembar saham preferen. Nah, ini 4.000 ini lembar dikalikan dengan nilai parnya 10.000 dapatlah 40 juta. Kemudian diselisihkan kembali. Ini 43 Aktiva yang kita dapatkan dengan saham yang kita terbitkan seharga 40 juta, dapatlah di angka 3 juta sebagai tambahan modal saham preferen. Kemudian di 30 September ini adalah membeli saham treasury. Membeli 1.800 saham biasa dengan harga 1.900 per saham. Ini tinggal dikali saja. Ini 1.800 lembar, harga 1.900 dapatlah di angka segini. Kemudian di 11 Oktober. Nah, ini 11 Oktober ini dilakukan penjualan kembali dari yang awalnya dibeli kemudian dijual kembali dengan harga 1.400 per saham, atau bisa dikatakan ini rugi. Nah, jadi ini mana ini? Nah,
Ini adalah harga yang dijual kembali harga saham treasury-nya. Didapatlah angka 2520. Nah, kemudian diselisihkan dari harga yang dibeli, kemudian diselisihkan dengan harga yang dijual, dapatlah rugi ini 900.000 seperti itu. Nah, kemudian pada 31 Desember 2009, dividen tunai saham biasa ini apa ini? Mengumumkan dividen tunai Rp25 per lembar saham biasa, mengumumkan dividen saham. Oh, berarti ini untuk menghitungnya adalah dividen tunai saham biasa tinggal dikalikan dengan saham yang beredar. Ini kan saham yang beredar. Kalau di atas sana kan ada ini 50.000 dengan 20.000. Jadi 70.000 saham biasa yang beredar dikalikan nilai parnya 25, dapatlah di angka 1.750.000. Kemudian untuk dividen preferennya ada di 9.000 lembar dengan harga 10.000 dan ini 8%. Dapatlah di angka 7.200.000. Nah, ditambahkan dari dividen preferen dan dividen biasa, dapatlah di angka 8.950. Nah, ini untuk pencatatannya. Jadi tadi kan pada awal 3 Maret 2009 diterbitkan saham preferen dan biasa sejumlah 50 juta dan 25 juta. Mendapatlah kita kas 75 juta. Kemudian di 12 Maret 2009 diterbitkan lagi saham biasa sejumlah 20.000 itu. Nah, ini modalnya yang dari Rp25 itu, dan ini adalah penjualan penerbitan sahamnya. Dapatlah kas di angka 32 juta. Kemudian ini adalah transaksi yang menukar aktiva dengan saham preferen di sini. Ini kemudian ini dengan total nilai aktiva adalah 43 juta, sedangkan untuk modal preferen kita adalah 40 juta. Dengan agio saham preferen 3 juta atau tambahan modal kita yang bertambah 3 juta. Kemudian di tanggal 30 September 2009 adalah pembelian saham treasury. Ini saham bertambah treasury dicatat di debit, kemudian kas berkurang dicatat di kredit. Kemudian lanjut ke 11 Oktober. Ini adalah penjualan saham treasury. Nah, ini kebalikannya, jadi kas bertambah di debit 2520, kemudian ada laba ditahan. Ini karena rugi. Ini karena dia itu transaksi ekuitas berkurang, dia di debit 900.000. Nah, ini adalah saham treasury. Nah, 3.420 di kredit. Nah, kemudian pada 31 Desember 2009 ini adalah pengumuman dividen. Nah, ini sejumlah dividen biasa dan dividen preferen ini 8.950 dicatat pada debit, laba ditahan. Kemudian utang dividen saham biasa dicatat di kredit sebesar 1.750, sedangkan untuk saham preferennya 7.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah Baik, soal nomor 5 ini adalah Hatch Company memiliki 2 model saham yang yaitu preference dengan par 20 8% dan saham biasa 5 parnya 5. Nah, pada 31 Desember, nah ini adalah akun dari Ekuitas, akun yang
termasuk dalam ekuitas adalah modal dari saham preference sebanyak 150.000 lembar dengan jumlah 3 juta. Ini adalah modal dari saham biasa 2 juta lembar dengan harga 10 juta. Kemudian ini adalah share premium preference 200 ribu 200 share premium ordinary atau saham biasa ini 27 ribu. Nah, ini adalah keuntungan laba, ya ini labanya 4.500.000. Ini adalah transaksi yang mempengaruhi ekuitas dalam 2015. Oke, di 1 Januari ada diterbitkan 30.000 saham preference dengan nilai par 22 per lembar. Kemudian ada pada 1 Februari diterbitkan saham biasa sejumlah 50.000 dengan harga 20.000 per lembar 20 per lembar. Kemudian di bulan Juni ini dilakukan pemecahan saham 2:1 dengan par value menjadi 2,5. Kemudian di bulan Juli ini apa ini? Ini adalah 30.000. Oh, ini adalah pembelian saham treasury sebanyak 30.000 lembar dengan per 10 per lembarnya. Kemudian pada 15 September ini dilakukan reissue penjualan kembali dari pembelian saham treasury seharga 11 per lembarnya. Oh, ini untung ini. Kemudian di tanggal 31 Desember pengumuman dividen preference dan dividen biasa, saham biasa 50% per share. Kemudian 31 Desember ini adalah laba bersihnya 2.100.000. Nah, disuruh untuk membuat ini statement of financial position atau laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Baik, kalau gitu kita akan melakukan perhitungannya sebagai berikut. Jadi saldo awal adalah ada ini preference, saham preference-nya ada 3 juta dengan jumlah lembar 950.000 lembar di nilai par 20. Kemudian ada pada tanggal 1 adalah 1 Januari 2015. Nah, ini adalah penerbitan. Dilakukan penerbitan dengan nilai parnya 20. Jadi 30.000 lembar dikali 20 dapatlah 600.000. Dan ini adalah share premium preference-nya. Jadi nilai yang pada awalnya 660.000 ini dikurangkan dengan nilai parnya 600.000, dapatlah share premium dari saham preference adalah 60.000. Kemudian saldo akhir preference, nah ini pada awalnya adalah 150.000, kemudian diterbitkan lagi 30.000 dan sekarang menjadi 180.000 lembar. Nah, ini adalah modal saham preference-nya sebesar 3.600.000 dan untuk ini share premium preference atau agio-nya tadi tambahan modalnya sebesar 260.000. Nah, kemudian untuk perhitungan saham biasa, nah ini modal awalnya adalah 10 juta dengan 2
juta lembar, nilai par 5, kemudian pada 1 Februari diterbitkan 50.000 lagi dengan nilai par 20, dapatlah di angka 1 juta, kemudian ini 50.000 lembar dikali dengan nilai par 5, dapatlah 250, kemudian diselisihkan dan dapatlah tambahan modalnya 750.000 atau share premium dari saham ordinary atau saham biasanya adalah 750.000. Ini adalah saham biasa sebelum dilakukan pemecahan saham 2:1. Jadi 2.000 ditambah 50.000, 2 juta ditambah 50.000, 2.050.000 lembar dengan nilai modal saham adalah 10.250.000 dengan share premium ordinary-nya adalah 27.750.000. Pada 1 Juni, nah ini terjadi pemecahan saham 2:1 sehingga jumlah saham ini kan totalnya tadi lembar 2.050 lembar dikali 2 menjadi 4, karena dia menjadi lebih banyak lembarnya 4.100 lembar. Nah, nilai parnya menjadi 250, tinggal dikalikan, dapatlah di angka 10.250.000 sebagai share capital ordinary atau saham biasanya. Nah, ini untuk saham treasury ini yang tadi dilakukan pembelian pada 1 Juli 30.000 lembar dengan harga 10, dapatlah 300.000, kemudian dijual kembali ini dilakukan penjualan kembali sebanyak 10.000 dengan harga 11, dapatlah 110. Nah, harga perolehannya adalah 10.000 kali 10, dapatlah 100. Nah, ini adalah selisihnya adalah 10. Nah, ini kelebihan penjualan saham treasury dicatat sebagai tambahan share premium. Nah, saham treasury yang masih tersisa itu adalah 20 lembar karena 30.000 dari pembelian, kemudian dijual 10, jadi masih tersisa 20.000 lembar. Nah, ini adalah saham treasury-nya yang masih tersisa, kita kalikan dengan awalnya yaitu 10, dapatlah di angka 200.000 untuk saham treasury. Kemudian untuk dividen saham preference ini ya tinggal dikalikan saja, 180.000 lembar dikalikan 20 kalikan 8%, dapatlah 288.000. Kemudian untuk dividen saham biasanya, nah ini kan setelah dilakukan split, split menjadi 4.100 lembar. Kemudian saham treasury-nya ada 20.000 lembar, dilakukan penambahan 4.100.000 ditambah 20.000 lembar menjadi, sebentar, maaf ini membuat bingung, ini harusnya minus. Nah, ini karena saham treasury ini adalah saham yang kita miliki, jadi tidak beredar, sedangkan untuk saham 4.100.000 ini adalah saham yang beredar. Nah, jadi harus dikurangkan, dapatlah 4.080 lembar ini yang masih beredar. Ya, kemudian dikalikan dengan 0,50 ini dan dapatlah 2.040.000 untuk dividen saham biasanya. Total dividen ini adalah hasil dari dividen saham preference dan juga dividen saham biasa, didapatlah angka 2.328.000. Nah, dengan begitu, nah ini perhitungan saldonya, saldo laba. Jadi laba awal, nah labanya tadi kan dia 4.500.000, kemudian mendapat pada akhir periode
pada akhir periode 2015 mendapatkan laba bersih 2.100, kemudian dikurangi pengumuman sahamnya 288 sebagai saham preference dan 2.040, didapatlah saldonya adalah 4.272.000. Berikut untuk laporan posisi keuangannya untuk mencatat ekuitas. Jadi ini adalah modal dari saham preference. Nah, jumlahnya adalah 3.600.000. Kemudian ada modal dari saham biasa atau saham ordinary. Ini ada di angka 10.250. Kemudian ada share premium preference, share premium ordinary, dan share premium treasury. Ini seperti tadi yang diperhitungan, ada 150.000, ada 27.750 dan 10.000. Ini adalah hasil dari tambahan modal atas selisih nilai nominal, nilai awal dengan nilai jual atau nilai yang saat ini beredar. Kemudian ini adalah laba yang di atas ini 4.272.000, kemudian dikurangi 200.000. Ini adalah dikurangi dengan saham kepemilikan saham treasury 20.000 lembar. Nah, ini jadi tadi saham yang beredar dikurangi saham yang kita miliki 200.000. Jadi total dari ekuitas adalah sebesar 45.942.000. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan dari jawaban saya atas soal UTS Akuntansi Keuangan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.